kuliah Analysis and Design of Information System atau analisa dan perancangan sistem informasi. Topik pada pertemuan kali ini adalah Designing Database and Data Storage atau perancangan basis data dan penyimpanan data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian semua berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang di mata kuliah Analysis and Design of Information System atau analisis dan perancangan sistem informasi untuk program sarjana pada program studi sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer. Mata kuliah Analysis and Design of Information System ini diajarkan menggunakan metode online melalui beberapa media seperti Learning Management System Moodle, Cloud Zoom Meeting, sosial media Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini akan membahas topik dengan judul Designing Database and Data Storage atau perancangan basis data dan penyimpanan data. Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leon Andretti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computation Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, KMS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian Human Capital Management, Database, Data Structure, ERP, Information System, MIS, SGM, System Analysis and Development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Sebelum masuk ke materi kali ini, ada baiknya kita review atau tinjau sedikit materi-materi pokok yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Antara lain adalah Object Oriented Analysis, kemudian Object Relationship Diagram, selanjutnya adalah Object Modeling with UML, kemudian ada Organizing the Object Model, dan juga tidak ketinggalan adalah Object Modeling Tools. Nah, kita lihat overview dari OO Analysis ya. Jadi konsep OO itu melibatkan Unified Modeling Language atau UML, kemudian attributes, methods, message, class, dan instance. Nah, ini contoh sederhana objek-objek yang terkait dengan otomotif ya. Di sini ada mobil ya, dia memiliki atribut, kemudian bisa mengirimkan pesan, dan ada metodenya ya. Atribut dari mobil contohnya adalah make, model, and color. Sedangkan message-nya clean the windshield atau slow down. Sedangkan metodenya operate wipers, apply brakes contohnya. Oke, sekarang kita lihat object relationship diagram ya. Nah, ini contohnya ada kelas employee ya. Dia merupakan dia memiliki turunan berupa manager, office staff, or instructors. Nah, jadi employee itu dapat berupa manager, office staff, dan instructors. Kemudian hubungannya lagi adalah managers, dia menentukan ya fitness class schedule. Office staff dia mengadministrasi registration record, instructors memberikan ya slot waktunya ya. Kemudian instructors itu mengajar kelas fitness. Selanjutnya students itu mengambil kelas fitness. Registration record itu menambahkan students.
fitness class schedule itu mendaftarkan sejumlah kelas fitness menjadi registration record. Nah, ini contoh dari relasi objek. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 objek yang saling terkait satu sama lain ya. Object modeling with YAML ya. The YAML uses a set of symbols to represent graphically the various components and relationship with system. YAML menggunakan sekelompok simbol untuk merepresentasikan secara grafik sejumlah komponen dan relasi yang ada dalam suatu sistem ya. Nah, ini contohnya untuk yang kelas ya. Jadi yang paling atas itu contohnya class name ya. Ini class name. Kemudian atribut, ini ada size, color, make, model ya. Sedangkan metodenya di bagian yang bawah. Contohnya read out, check in, service. It mainly used to support object-oriented system analysis and to develop object models. Ya, secara umum digunakan untuk mendukung perancangan berbasis objek dan membangun pemodelan objek. Sekarang baru pengorganisasian objek model ya. Used to develop an object relationship diagram that provide an overview of the system ya. Kemudian used to organize your use case and use case diagram so they can be linked to the appropriate class, state transition, sequence, and activity diagram. It is much easier to prepare a diagram now than to change the software later. Untuk tools UML cukup banyak ya. Ini ada beberapa UML tools yang sudah di browsing ya. Yang pertama itu adalah Gridly, kemudian ada Star YAML, selanjutnya ada Umbrello, kemudian UMLit, Hydromax, lanjut ke Altova, kemudian UML Designer, kemudian Ample, selanjutnya ada juga Visual Paradigm dan Whitestar YAML. Nah, silahkan dipilih tools mana yang nyaman ya dan bisa membantu tugas project kalian dalam merancang object oriented information system. Adapun tujuan pada pertemuan pembelajaran kali ini antara lain adalah explain how designing database, data storage formats, file types, database organization, atau menjelaskan bagaimana perancangan basis data, data format data storage, kemudian tipe file, dan organisasi basis data. Selanjutnya adalah explain relational database atau menjelaskan basis data relasional. Selanjutnya describe database design atau mendeskripsikan bagaimana perancangan basis data. Selanjutnya adalah understand normalization steps atau memahami langkah-langkah dari normalisasi serta mengenal DBMS atau Database Management System. Adapun agenda pada pertemuan kali ini kita bagi menjadi 5, dimulai dari Object Oriented Analysis, dilanjutkan dengan Object Relationship Diagram, kemudian Object Modeling with YAML, seterusnya adalah Organizing the Object Model, and last but not least is Object Modeling Tools. Oke, kita mulai dengan introduction ya. The data storage function manages how data is stored and handled by program that run the system. Jadi fungsi dari penyimpanan data adalah mengelola bagaimana data disimpan dan di-handle oleh program yang berjalan pada suatu sistem ya. Goal of the data storage design function are ending up with efficient data retrieval, good response time, and having users able to retrieve the information they need. Tujuan dari perancangan penyimpanan data adalah berakhir dengan penerimaan data yang efisien dalam hal good response time ya, jadi waktunya cepat ya, and having user able to retrieve the information they need.
dan para pengguna dapat menerima informasi yang mereka butuhkan ya, tepat dan cepat. Selanjutnya kita perlu tahu juga adalah tipe-tipe dari format penyimpanan data ya. Ada 3. Yang pertama itu adalah files. Files are electronic list of data optimized to perform a particular transaction. Jadi file merupakan daftar secara elektronik dari data yang dioptimasikan untuk mengerjakan suatu transaksi tertentu. Yang kedua adalah a database. Is a collection of grouping of information that relate to each other in some way. Jadi suatu basis data adalah koleksi dari kelompok-kelompok informasi yang terkait satu sama lain dengan cara-cara tertentu. Yang ketiga itu adalah DBMS atau Database Management System. The software that creates and manipulates this database. Jadi DBMS adalah suatu perangkat lunak yang dapat membuat dan memanipulasi basis data tersebut. Oke, kita lihat terlebih dahulu yang file types-nya ya. Files can be used for storing data for indefinite period of time, or they can be used to store data temporarily or for specific purpose. Jadi file itu bisa digunakan untuk menyimpan data pada periode tertentu, atau mereka bisa digunakan untuk menyimpan data secara sementara ya, untuk waktu ya, itu kan tujuannya. Untuk store data for long time period ini kita kenal dengan nama master file and table file. Sedangkan untuk temporary file itu biasanya disebut dengan istilah transaction file, work file, atau report file. Sekarang kita masuk dulu ke tipe file yang pertama ya, yaitu adalah master file. Master file contains record for a group of entity. Jadi biasanya master file itu terdiri dari rekaman-rekaman untuk kelompok entitas ya. The attribute may be updated often, but the record themselves are relatively permanent. Atribut-atributnya bisa saja diupdate sering kali ya, tetapi rekaman itu sendiri cenderung bersifat relatif permanen. These files tend to have large record containing all the information about a data entity. File-file yang ada pada master file itu cenderung memiliki record-record yang besar yang berisi semua informasi terkait dengan suatu data entitas. Each record usually contains a primary key and several secondary key. Setiap rekaman biasanya akan terdiri atas satu primary key dan beberapa secondary key. Example of master file include patient records, customers records, a personal file, and a part of inventory file. Jadi sebagian contohnya itu adalah misalnya rekaman pasien ya, kemudian rekaman customer atau pelanggan, atau juga file personal, dan bisa juga file dari apa? Part inventory ya, persediaan barang. Tipe selanjutnya yaitu adalah table files ya. A table file contains data used to calculate more data or performance measures. Jadi file table itu berisi data yang digunakan untuk menghitung ya, lebih data atau mengukur kinerja. One example is table of postage rates used to determine the shipping cost of a package. Salah satu contohnya adalah tabel dari tarif berdasarkan kode pos ya, digunakan untuk menentukan biaya pengiriman dari suatu paket. Contoh lainnya adalah misalnya text table ya. Table file usually are read only by a program. Jadi dia seperti table reference ya, dan cenderung dia bersifat read only. Jadi sangat jarang sekali diupdate atau diperbaiki ya.
selanjutnya baru masuk ke transaction files ya. A transaction file is used to enter changes, database the master file and produce report. Jadi file transaksi digunakan untuk masukkan perubahan yang memperbaharui file master dan menghasilkan laporan-laporan. Ini contohnya ya. Suppose a newspaper subscriber master file needs to be updated. The transaction file would contain the subscriber number and the transaction code, such as E for extending the subscription, C for cancelling the subscription, or A for address change. Nah, ini jadi contohnya pada master file newspaper subscriber ya, langganan koran ya. Kita perlu update, maka transaksi filenya akan berisi subscriber number atau jumlah subscribernya and a transaction code, juga ada kode transaksi. Misalnya A untuk extending the subscription, memperpanjang langganan, C cancelling the subscription, membatalkan langganan, A for address change, untuk memasukkan perubahan ya. Then only information relevant to updating needs to be entered. That's it, the length of renewal if E and the address if A. Jadi hanya dimasukkan informasi yang bersesuaian saja. Jadi tidak perlu seluruhnya. Dalam contoh di sini cukup dimasukkan kode transaksinya saja. Misalnya E untuk perbaharuan, A untuk yang memasukkan. No additional information would be needed if the subscription were cancelled. Dan tidak ada informasi yang perlu ditambahkan kalau misalnya langganannya dibatalkan ya. The rest of the information already exists in the master file. Nah, seperti data pelanggan dan lain-lainnya itu sudah ada di master file. Transaction file may contain several different type of records, such as the tree used for updating the newspaper subscription master, with the code and the transaction file indicating the type of transaction. Jadi bisa saja transaksi file itu berisi sejumlah tipe record ya. Misalnya tadi ya ada 3 yang digunakan untuk memperbaharui ya master subscription newspaper filenya dengan kode yang mengindikasikan tadi ya, ada kode E, C atau A. Untuk tipe selanjutnya kita masuk ke report file ya. Ini yang digunakan untuk laporan ya. When it is necessary to print a report when no printer is available, for example when the printer is busy printing other jobs, a report file is used. Nah, jadi ketika sangat dibutuhkan untuk mencetak suatu laporan tetapi sedang tidak ada printer yang tersedia, misalnya karena printer yang sedang sibuk digunakan untuk mencetak atau tugas-tugas lain ya, maka report file is used. Sending the output to a file rather than a printer is called spooling. Nah, jadi istilah yang digunakan untuk mengirimkan output ke file daripada ke printer itu disebut dengan spooling ya. Later, when the device is ready, the document can be printed. Nah, setelah printernya off job ya atau available, maka dokumennya bisa dicetak. Report file are very useful because users can take files to all the computer system and output to specialty devices. Jadi report file itu sangat berguna karena para penggunanya bisa mengambil file untuk digunakan pada sistem komputer lainnya dan outputnya ke perangkat tertentu. Selain tipe file yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada juga tipe-tipe file lain yang mungkin perlu diketahui ya. Nah, misalnya ada lookup file, kemudian juga ada audit file, atau bisa juga ada history file. Sedangkan untuk database organization atau organisasi database itu terdiri dari 3
bagian ya. Yang pertama itu ada namanya hierarchical database atau basis data hierarki. Yang kedua adalah network database atau basis data jaringan. Sedangkan yang ketiga adalah basis data relasional atau basis data relasi. Tipe organisasi database yang pertama adalah hierarchical database ya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya di sini ada hierarki untuk table customer, order, dan order ya. Yang menjadi parent misalnya adalah table parent dan yang menjadi childrennya adalah table order. Ya. Sedangkan order itu membawahi table product. Nah, kalau kita perhatikan maka dalam sampelnya ya, kita lihat customer sebagai parent ya, contohnya 1035 black. Nah ya, dia akan memiliki order misalnya 235 yaitu pada tanggal 23 November gitu ya. Sedangkan customer 1556 yaitu contohnya Franken, dia memiliki dua order ya, yaitu 236 dan 243 pada tanggal 23 dan 26 November. Nah, seperti ini contohnya ya. Atau bisa juga kalau order tadi yang menjadi parent. Nah, di sini order akan membawahi produk ya. Misalnya order 233 yang terjadi pada tanggal 23 November itu isi produknya adalah produk 444 wine gift pack, 222 bottle opener dan 555 cheese tray. Nah, ini contoh kalau pengorganisasian basis data secara hierarki. Selanjutnya ada juga pengorganisasian basis data itu dengan nama network database. Nah, ini contohnya ya. Jadi dia membuat seperti jaringan ya. Nah, kalau diperhatikan di sini misalnya kita punya table customers ya. Customer kita itu ada Black, Franken, Goodin, Bailey dan Chin. Selanjutnya kita juga punya table orders ya. Orders yang terjadi itu misalnya ada yang nomor 235, 236, bla bla seterusnya ya. Di sini sampai misalnya sampai 260. Nah, kemudian si Black dia bertransaksi pada order 235. Sedangkan misalnya Franken itu dia pada 236 dan 243. Nah, ya. Tetapi bisa juga pada network database ya, masing-masing order misalnya itu memiliki kaitan dengan order yang lain misalnya ya, seperti ini ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah relational database concept ya. Jadi database di organisasi dengan pola relasi atau hubungannya. Di sini ada sejumlah key term-nya ya. Yang pertama key, kemudian referential integrity, selanjutnya adalah structured query language atau SQL, dan yang tidak kalah pentingnya adalah joining table. Nah, ini yang sekarang menjadi tren relational database ya. Selanjutnya ada lagi object database atau basis data berbasis objek ya. Ini contohnya. Jadi pada object database dia juga mengadopsi sistem object oriented ya. Misalnya di sini ada object class namanya adalah person ya. Person ini memiliki subclass misalnya customer. Ya, jadi orang itu bisa customer maksudnya ya. Selanjutnya ya, si customer ini bisa melakukan order. Nah, berarti apa? Si person class berelasi terhadap order class. Tetapi status customer class di sini adalah sub dari person class ya. Nah, maka untuk instantiation of the customer class ini contohnya ya, ada customer ID, last name dan first name. Nah, jadi customer ID ini milik customer class. Sedangkan last name dan first name itu milik dari person class.
Selanjutnya ada lagi multidimensional database ya, atau basis data multidimensi. Nah, ini contohnya ya. Di sini kita memiliki 3 kuadran ya. Yang pertama misalnya adalah customer. Nah, perhatikan. Jadi pada sisi vertikal, sisi horizontal ini merepresentasikan customer. Selanjutnya pada sisi vertikal ini menunjukkan order. Nah, perhatikannya, jadi pada titik ini, nah, ordernya ya. Kemudian bisa ditambahkan lagi ya variabel yang ketiga, yaitu payment type. Jadi customer pada tanggal tertentu melakukan pembayaran dengan tipe apa. Nah ya, last quarter, how many customers place more than one order using an American Expert card. Ini contohnya ya. Jadi customernya apa saja, kapan dia melakukan ordernya menggunakan apa? American Expert card. Jadi ada 3 dimensi untuk contoh di sini ya. Nah, yang banyak kita pakai itu adalah relational database ya. Database can be organized in several way. Tadi sudah jelaskan ya. The most common type of database is relational database. Jadi untuk akhir-akhir ini ya, tipe yang paling umum digunakan orang adalah relational database. Relational database is organized in meaningful tables which minimize the repetition of data, which ensure minimize errors and storage space. Jadi basis data relasional diorganisasi dalam tabel-tabel yang bermakna, di mana akan meminimalkan pengulangan data sehingga meminimalkan juga error dan media penyimpanannya ya. Baru kita masuk ke database design ya, atau perancangan basis data. Database design includes synthesizing user reports, user views, and logical and physical designs. Jadi perancangan basis data itu melibatkan sintesis dari user report, kemudian user review, dan desain dari logik dan juga fisiknya. Jadi kita bisa mulai dari user report ya. Jadi rata-rata user report itu berbentuk tabular, outputs, graphs, dan seterusnya ya. Nah, dari report-report ini baru diturunkan menjadi user view atau skema ya. Sudah dalam bentuk table. Kalau sudah, baru conceptual schema, logic design model, hubungan logika ya. Kalau sudah, baru masuk ke internal schema. Pada internal schema ini ada pada media penyimpanannya, physical design modes of database. Jadi inilah kira-kira level dari database design ya. In relational data structures, data are stored in many tables. Di dalam struktur data relasi, data itu disimpan menjadi banyak tables ya. Nah, misalnya ya, ada item price. Ini kira-kira tabel harga dari suatu produk ya. Jadi ada produknya adalah, contohnya di sini adalah B235, namanya adalah Guys and Dolls, harganya $8.99 ya. Kemudian juga ada lagi order, ini semacam nota kira-kira ya. Untuk nota nomor 10784 misalnya, ini adalah milik McRae ya. Dia tinggal di Curly Circle, daerah Lincoln, kira-kira seperti itu ya. Account-nya yang untuk bayarnya itu adalah 45465476. Selanjutnya ada lagi item status gitu ya. Di bagaimana barang itu statusnya ya. Untuk barang B235 yang ada pada order 10784, statusnya adalah apa? Ship. Nah, jadi dia sudah dikapalkan. Nah, misalnya pada bulan Desember ini kira-kira Mei ya, seperti ini contohnya ya. Atau bisa juga ada order misalnya item yang sama ya, yaitu B235 tetapi order 11872 ya,
mirip si Kylie itu sedang diproses. Nah, contohnya ya. Dan selanjutnya juga ada contoh lagi, misalnya pada item B894 ya, yang ada pada order 11845 milik Shining sedang dilakukan back order. Nah, kira-kira ini contoh relational database ya. Ini ada example customer order database ya. Jadi contoh database untuk customer order ya. Perhatikan di sini ada table customer yang melakukan order ya, dimana pada order dia juga memiliki relasi dengan payment type. Nah, seperti ini ya. Misalnya di sini ada order dari misalnya customer 4254 adalah Ryan Bailey ya. Dia melakukan order itu untuk order misalnya 234 pada tanggal 23 November. Jumlahnya $30 ya. Dan menggunakan payment type itu adalah MC. Berarti dia membayar menggunakan Mastercard. MC kita lihat di sini apa contohnya. Nah, jadi payment type di sini ada 3 ya, ada MC Mastercard, Visa atau Amex, ada American Express. Sedangkan untuk order 234 tadi yang dilakukan oleh Ryan Bale itu menggunakan Mastercard ya. Selanjutnya ya, si Ryan Bailey tadi 4254 itu juga bisa bertransaksi ya pada tanggal 24 November ya. Nomornya adalah 248 sebesar $50, tetapi dia menggunakan pembayaran yang lain, misalnya American Express. Nah, jadi di sini ada 2 relasi ya. Relasi table related to customers ID. Nah, ini ya. Kemudian table related to payment type. Oke. Ada sejumlah terminologi yang terpakai pada data design, antara lain itu misalnya adalah istilah entity ya, kemudian juga ada table, selanjutnya adalah file, kemudian field, ada lagi records, kemudian tuple dan key field. Nah, ini istilah-istilah yang terpakai ya pada rancangan database. Terminologi yang pertama adalah entity ya. An entity is a person, place, thing, or event for which data is collected and maintained. Jadi entitas itu dapat berupa orang, tempat, benda, atau kegiatan di mana datanya dikumpulkan dan di maintain ya. Sebagai contoh pada online sales system ya. Jadi sistem penjualan online itu bisa melibatkan entitas berupa customer, order, product, and supplier. Customer itu bisa orang ya, order itu adalah transaction, product itu bisa thing ya, dan supplier itu juga bisa person ya. Oke. When the FD were prepared during the system analysis phase, various entity and data store were identified. Jadi pada saat perancangan DFD ya, maka sejumlah entitas dan data store itu mulai diidentifikasikan ya. Now the relationship among the entity will be considered. Setelah teridentifikasi data store-nya, maka baru ditentukan ya relasi yang terjadi di antar entitas tersebut, antar entity atau data store tersebut. Sebelum masuk ke terminologi lainnya, di sini kita lihat terlebih dahulu database example ya. Nah, ini a database that stores student and course information may consist of several tables. Nah, jadi
database itu terdiri atas sejumlah table. Ya, contohnya ini misalnya pada database yang menyimpan data siswa dan informasi kuliahnya. Untuk contoh di sini terdiri atas 5 table ya. Ada table student, table course, table section, kemudian grade report serta prerequisite. Ini hanya snapshot aja ya sampelnya. Nah, nanti bisa dibayangkan seperti apa, ada file, ada record, ada field, dan lain sebagainya. Sekarang kita bermasuk ke table or file ya. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya ya. Data is organized into tables or file. A table or file contains a set of related records that store data about specific entity. Nah, jadi data itu diorganisasi menjadi tabel atau file, di mana suatu table atau file itu berisi sekelompok record-record yang saling berhubungan yang menyimpan data dari entitas tertentu. Nah, kalau dilihat, diperhatikan di sini ya. Contohnya di sini adalah table student. Nah, ya, dia berisi sekelompok record. Nah, ada record pertama, ada record kedua ya, yang menyimpan data tentang entitas tertentu. Jadi hanya entitas student saja ya. Table and file are shown as two-dimensional structure that consists of vertical column and horizontal row ya. Jadi katanya table file itu ditunjukkan sebagai struktur dua dimensi yang terdiri atas kolom vertikal dan baris horizontal gitu ya. Lebih lanjut lagi, each column represents a field or characteristic of the entity, and each row represents a record which is an individual instance or occurrence of the entity. Jadi setiap kolom itu merepresentasikan field atau karakteristik dari entity. Nah, jadi kolom ini namanya boleh field disebut ya. And setiap baris itu merepresentasikan record. Nah, ya, record itu individual instance. Nah, jadi ada ibarat kata student ini skemanya, kerangkanya, maka isinya bisa Smith, bisa Brown, dan seterusnya ya. If university has 1,000 students, the student table will include 100,000 records. Nah, itu ya. Jadi kalau ada 10.000 student, maka recordnya juga 10.000 ya. Although they can have different meaning in specific contexts, the term table and file often can be used interchangeably. Jadi walaupun makna dalam fisiknya itu bisa saja berbeda ya, tetapi istilah table dan file ini bisa digunakan dalam database ya. Untuk record ya, menurut Kendall is a collection of data items that have something in common with the entity described. Nah, ini kira-kira ya, record itu dia satu set isian ya dari suatu instant ya. A record also called a tuple ya. Rhymes with couple is a set of related fields that describe one instance ya, or occurrence of an entity such as customer, one order, or one product. A record might have one or dozen of fields depending on what information is needed. Nah, jadi dia sudah jelas ya, satu kelompok ya field yang mendeskripsikan satu instant occurrence dari suatu entitas ya. Kemudian dia bisa punya satu atau banyak field tergantung informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya perlu diketahui juga field ya. Field also called an attribute is a single characteristic or fact about an entity. Nah, jadi kalau record tadi dia satu set, pas field ini hanya satu single karakteristik saja ya, atau hanya satu kolom saja ya. For example, a customer entity might include the customer ID, first name, last name, address, city, state, postal code, or email address. Jadi untuk field dari entitas atau table customer itu bisa saja
kode customer ya, nama awal, nama akhir, alamat, kota, provinsi ya, kode pos atau alamat emailnya. A common field is an attribute that appears in more than one entity. Jadi bisa saja suatu field itu bisa muncul pada entitas yang lain juga, lebih dari satu ya. Common field can be used to link entities in various type of relationship. Ini untuk kalau ada relasi juga bisa seperti ini ya. Key fields ya, atau field kunci. Yang pertama adalah primary key. A primary key is a field or combination of fields that uniquely and minimally identifies a particular member of an entity. Jadi untuk kunci primer adalah suatu field atau kombinasi dari sejumlah fields yang secara unik dan secara minimal mengidentifikasi member tertentu dari suatu entitas ya. Nah, untuk contohnya, di sini perhatikan pada students yang menjadi primary key-nya adalah student number, dan dia memiliki key symbol seperti ini ya. Atau misalnya pada table advisor ada advisor number ya. Dan kalau course itu ada course number. Oke. Yang kedua adalah candidate key ya. Sometimes there is choice of field or fields combination to use as the primary key, and if taken as primary key is called a candidate key. Nah, jadi bisa saja dalam satu field dia membutuhkan lebih dari satu primary key ya. Kemudian ada lagi istilah foreign key. Recall that the common field exists in more than one table and can be used to form a relationship or link between the tables. Jadi dia memanggil field yang ada pada satu atau lebih table dan bisa digunakan untuk membentuk suatu relasi, suatu link antar table ya. Nah, ini foreign key, ada foreign key, kita masuk ke yang foreign key ya. Nah, misalnya student itu akan dibimbing oleh advisor. Nah, maka pada table student ditambahkan kolom advisor number. Maka advisor number yang merupakan primary key di table advisor berfungsi sebagai foreign key pada table students, dan kodenya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk candidate key contohnya misalnya pada course ya. Jadi nyaris tidak ada course yang sama persis, beda dengan nama orang ya. Kalau nama orang bisa sama persis, tapi kalau course akan dibuat beda ya. Jadi bisa digunakan selain course number, yaitu apa? Course description. Nah, sebagai candidate key-nya. Kemudian juga ada secondary key. A secondary key is a field or combination of fields that can be used to access or retrieve record. Secondary key value are not unique. Nah, jadi secondary ini bisa digunakan untuk mengakses ya, atau menerima record dari suatu table ya, atau rekaman. Nah, contohnya secondary key di sini. Nah, misalnya advisor itu memiliki advisor name dan juga memiliki office. Nah, maka bisa kita akses ya berdasarkan apa? Secondary key-nya. Entahkah itu advisor name atau berdasarkan office. Optimizing data storage, dimension of data storage optimization ya. Nah, ini ada dua untuk dimensi optimasi penyimpanan data ya. Yang pertama yaitu storage efficiency, yaitu minimizing storage space. Yang kedua, speed of access, minimizing time to retrieve desired information. Untuk storage efficiency itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan minimize null values atau meminimalkan nilai-nilai null ya. Yang kedua bisa dilakukan dengan reduce update anomalies ya.
kita lihat ya, optimizing data storage. Misalnya ada customer order ya. Customer order ini dengan struktur ada date, customer ID, last name, first name, state, amount, tax, rate, bla 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 dan seterusnya ya. Setelah diuraikan, ternyata detail-detailnya itu memiliki sejumlah, kita perhatikan, lihat, untuk produk, kemudian sampai ke ini ada 1 2 3 4 ya, ada 4 null di sini, cell, bayangkan. Nah, ini menyita memori. Nah, yang seperti ini yang tidak efisien. Atau bisa saja ada sejumlah data yang berulang. Contohnya ya, William Mary. Nah, ini orang yang sama. Ini perhatikan. Bagaimana kalau William Mary ini banyak transaksinya? Artinya dia juga akan menyita banyak storage. Nah, hal yang seperti ini nanti akan diselesaikan dengan misalnya normalisasi ya. Oke, sekarang baru masuk ke normalization ya. Normalization is the transformation of complex user views and data stores to set of smaller stable data structures. Jadi normalisasi itu merupakan proses transformasi dari user view yang kompleks, termasuk juga data store yang kompleks, menjadi ke satu set yang lebih kecil, lebih stabil struktur datanya ya. Kecenderungannya jadi file-filenya bisa dipecah ya, dipecah sehingga lebih mudah di organize. In addition to being simple and more stable, normalized data structure are more easily maintained than other data structures. Lebih lanjut katanya, untuk yang table-table yang lebih simple tadi maka akan lebih mudah untuk dikelola ya, dibandingkan kalau dia besar struktur datanya. Normalization steps. Normalization of a relation is accomplished in 3 major steps. Jadi ada 3 langkah utama ya, walaupun ada langkah-langkah lain yang mungkin akan lebih spesifik dijelaskan pada mata kuliah database ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, jadi ada user view. Setelah ada user view maka terbentuklah unnormalized relationship atau relasi yang belum dinormalkan ya. Kemudian kalau sudah, pada step 1 remove repeating group ya. Jadi kalau ada yang berulang kita coba hilangkan, itu sudah menjadi normalized relationship first form. Jadi dia menjadi relasi bentuk pertama ya. Yang kedua adalah second norm form ya, remove partial dependency. Jadi kalau ada ketergantungan partial dari normalized first form, maka dia akan membentuk second normal form relation. Yang ketiga barulah masuk third normal form ya, remove transitive dependence atau ketergantungan transitif. Maka kalau sudah clear dari sini, masuklah ke third normal form relation. Berikut langkah-langkah normalisasi ya. Yang pertama, ketika dalam bentuk normal 0 ya, kita harus periksa dulu, do any tables have repeating field ya, apakah ada table-table yang memiliki field yang diulang ya atau ganda. Do some record have a different number or column from other records. Jika yes, remove the repeating fields ya, add a new table that contain the field that repeats. Kalau tidak ada, the data model is in the first form. Itu ya, untuk ceknya. Yang kedua, apabila table-nya sudah dalam bentuk first normal form, maka yang kita lakukan adalah, is the primary key made up of more than one field? Apakah kunci primernya terdiri lebih dari satu field? If so, do any field depend on only a part of the primary key? Jika iya, apakah field yang jadi primary key itu apakah ada field yang tergantung on only a part, bagian dari primary key ya. Jika ya, remove the partial dependency, add new table that contain the fields that are partially dependent. Maka kita remove ya partial dependency itu dan tambahkan table baru yang berisi field
yang memiliki ketergantungan parsial. Jika tidak, maka datanya sudah dalam bentuk second normal form. Jika sudah dalam bentuk second normal form, maka yang diperiksa adalah do any field depend on another non-primary key field. Nah, jadi ada transitive dependency ya. Nah, ini juga dengan cara yang sama kita remove transitive dependency dengan menambahkan tabel baru yang berisi dari field transitively tersebut. Oke, sekarang kita lihat contoh first normal form ya. Nah, misalnya dari suatu relasi order product ya. Ada order table yang terdiri atas order number, date, customer ID, last name, first name, state, amount, tax rate. Lanjut ada product order table yaitu order name, product, product description. Nah, diperhatikan misalnya pada product table ya, catatan ya. Order number will serve as part of the primary key of the product order. Jadi nomor order itu akan melayani sebagai bagian dari primary key product order ya. Catatan pula order number will serve as a foreign key in product order. Nah, jadi dengan relasinya seperti ini maka product number itu menjadi foreign key pada table product order ya. Oke. Nah, di sini kita lihat bisa ada kemungkinan kalau dia jadi satu tabel seperti ini, pada contohnya order number itu berpotensi contohnya di sini memiliki dua order number 237 ya. Dia memiliki dua produk. Contohnya di sini. Dengan cara seperti ini ya. Yang kedua bisa juga setelah dicek ada pada order number 248 itu ada 3 produk. Nah, gitu ya. Ini menjadi redundansi dia ya. Oke, nah pada second normal form ini contohnya ya. Relasinya jadi seperti ini ya. Order table itu tetap dari order number, date, customer ID, last name, first name, state, amount, dan tax rate. Kemudian pada product table, jadi yang produk tadi dipecah sendiri tabelnya ya. Dia akan ada hanya produk dan product description bla bla bla, silakan ya. Kemudian ada pada product order table, fokus pada primary key-nya ya, order number dan produk. Nah, diperhatikan di sini setelah dilakukan lebih lanjut ya, ditemukan misalnya kode produk 555 itu ternyata memiliki product description yang sama. Maka product description was moved to the product table to eliminate redundancy. Oke, selanjutnya adalah pada third normal form atau bentuk normal ketiga ya. Ini adalah transitif ya. Misalnya pada kondisi customer melakukan order di mana order itu ada hubungannya dengan state. Jadi pada suatu kondisi pajak ternyata itu bisa berdasarkan provinsi ya, atau negara bagian. Ini contohnya ya. Maka pada customer table kita perhatikan contohnya ada customer ID, last name dan first name ya. Kemudian state table. Nah, kita perhatikan ya. By creating this table, redundancy is removed from the order table. Nah, apabila tadi teks itu dimasukkan ke dalam order table dan untuk kondisi di mana teks itu berdasarkan state, maka perlu dipecah transitive dependensinya ya. Dengan cara kita menciptakan state table. Kira-kira seperti ini. Perhatikan ya. Maka setelah dilakukan 3 kali normalisasi melalui 3 proses normalisasi ya, dapat dilihat ini hasilnya ya. Maka logic data model yang normal itu seperti ini kira-kira ya. Nah,
customer melakukan order kepada produk ya, karena hubungannya many to many maka dia dipecah memiliki produk order. Selanjutnya order tadi akan memiliki order state yang menentukan order tax rate-nya. Untuk mengoptimalkan access speed, bisa melakukan denormalisasi, clustering, bisa berupa intrafile dan interfile, termasuk juga indexing ya. Ini contoh index pada misalnya payment type. Nah, perhatikan, dibuat seperti ini ya, sehingga tipe paymentnya terindeks ya, maka dia akan lebih mudah dicari nanti. Ini ada arahan untuk menciptakan indeks. Use index sparingly for transaction system. Kemudian use main index to increase response time in the system support system. Kemudian pada setiap table kita bisa create a unique index based on the primary key and create an index based on the foreign key. Lanjut, create an index for field used frequently for grouping, sorting, and criteria. Jadi tidak perlu untuk seluruh field, tapi yang sering digunakan untuk grouping, sorting, dan kriteria. Nah, ini contoh ada Oracle Index Editor ya. Ini bagaimana cara mengestimasi data storage size. Nah, ini juga estimatornya contohnya. Oke, ini ada sejumlah data, tipenya, digunakan untuk apa, serta format yang disarankan ya. Oke, sekarang baru masuk ke DBMS ya. Database Management System or DBMS is a collection of tools, features, and interfaces that enables users to add, update, manage, access, and analyze data. Jadi DBMS itu merupakan suatu koleksi dari seperangkat tools atau perkakas ya, kemudian fitur dan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menambah, mengupdate, mengelola, mengakses, dan menganalisis data, atau secara sederhana software database-nya ya, kira-kira itulah ya DBMS. DBMS itu memiliki sejumlah keunggulan ya atau kelebihan. Yang pertama adalah scalability ya, artinya sistem bisa di-expand, di-modified, atau mungkin di-downsize ya. Yang kedua, economy of scale, artinya database design memungkinkan better utilization of hardware ya. Yang ketiga juga bisa diterapkan untuk enterprise-wide application. Selanjutnya, kelebihan dari DBMS adalah stronger standards ya. Jadi effective database administration help ensure that standard for data names, formats, and documentation are followed uniformly throughout the organization. Jadi database yang administrasi digunakan itu meyakinkan bahwa ada standarisasi baik untuk penggunaan data names ya, format, dokumentasi yang diberlakukan ke seluruh lingkup organisasi ya. Kemudian juga better security, jadi keamanannya lebih baik ya, dan sampai ke data independensi. DBMS sendiri memiliki komponen-komponen ya. DBMS provide an interface between the database and users who need to access the data. Jadi DBMS itu menyediakan suatu antarmuka yang menghubungkan database dan pengguna sehingga bisa membantu mereka dalam mengakses data ya. Nah, ini kira-kira seperti ini gambarannya ya. Although users are concerned primarily with an easy-to-use interface and support for their business requirement, system analyst must understand all of the component of a DBMS. Jadi ada levelnya ya. Ini ada kelompok misalnya database administrator, dia yang mengakses database. Kemudian database tadi itu bisa diakses oleh user dan juga bisa ke sistem informasi yang lain. Jadi ada suatu banyak sistem informasi yang mungkin menggunakan salah satu database yang ada ini.
Untuk di BMS sendiri itu ada sejumlah produk populer ya dari beberapa vendor di dunia. Misalnya ada Oracle RDBMS, kemudian ada MySQL, ini sangat populer ya untuk web misalnya. Dan Microsoft juga tidak ketinggalan, dia punya Microsoft SQL Server. Lanjut dengan PostgreSQL, adalah juga MongoDB. Selanjutnya IBM juga ikut ya memeriahkan DBMS produk melalui IBM DB2. Kemudian SQLite, dan juga yang baik untuk pemula dan small medium data itu adalah Microsoft Access. Oke, kita sudah sampai di conclusion ya. File are electronic list of data of 5 types ya. Jadi ada 5 tipe file, bisa berupa master, lookup, transaction, audit, and history. Selanjutnya, a database is a collection of grouping of information, and a DBMS is software that create and manipulates this. Jadi database itu merupakan koleksi dari kelompok informasi, sedangkan DBMS adalah software yang membuat dan memanipulasi database tersebut ya. Ada sejumlah metode untuk mengoptimalkan akses data baik dari sisi kecepatan dan efisiensinya ya. The designer may have to make trade-off between these goals. Yang paling populer itu adalah dengan cara normalization. Nah, untuk assignment kali ini ya, berdasarkan project kelompok masing-masing, setiap grup harus membuat dan menulis dan menciptakan suatu database dengan menggunakan DBMS tertentu ya, terdiri setidak-tidaknya 4 relationship tables ya, jadi ada 4 relationship table-nya ya. Kemudian di convert into slide based video, add voice and audio atau audio, dan juga animation ya. Boleh ditulis dulu di PowerPoint, kemudian disimpan menjadi video, baru nama PowerPoint-nya seperti ini ya. Nah, kemudian baru di store di Dropbox, nanti URL-nya di paste di tempat assignment masing-masing. Ini referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini. Ada yang terpakai langsung, ada yang dijadikan inspirasi. Oke, baik, sampai di sini dulu perjumpaan tema pada kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imunitas. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Semoga berhasil dan ketemu lagi pada pertemuan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita sudah sampai di akhir pertemuan untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang dijelaskan dapat diterima dengan baik, secara maksimal, bermanfaat, dan menambah pengetahuan buat kita semua, dan memberikan kebaikan baik bagi saya sebagai dosen pengampu dan pengayah, begitu juga bagi rekan-rekan didik yang saya cintai, dan dapat dilanjutkan pada materi pertemuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin.